Selamat siang teman-teman Tanam Duit. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya di seberang sana Ferry Latuihin dalam acara rutin kita Market Outlook hari ini hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan aman dalam situasi pandemi COVID yang sudah sekitar 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun kita mulai dari Februari. Mudah-mudahan situasi ini akan segera berlalu. Nah, topik kita kali ini menarik nih. Selalu topiknya setiap minggu kita menghadirkan topik yang menarik-menarik. Topiknya adalah IHSG masih berpotensi ke 7.000 tahun ini karena V-shape recovery. Nah, jadi nanti kita minta rekan saya Ferry Latuihin untuk menjelaskan terlebih dahulu V-shape recovery. Namun sebelumnya kalau kita mengamati minggu lalu indeks harga saham gabungan itu naik ya sekitar 4,3% dari level 5.800-an ke 6.000-an rendah. Jadi beberapa hari itu tadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, apakah ini akan berlanjut terus dan apakah ini akan mencapai angka 7.000? Coba kita sapa dulu. Ferry, apa kabar, Bos? Baik, Bos. Thank you. Oke, Siang semua buat teman-teman. Semoga sehat-sehat dan aman ya, Fer? Sehat, always sehat. Just swing the ball. Kalau dengar suaranya sih lagi happy nih. Gue happy banget. Terus, man. Wih, mantap. Oke, Fer. Ini mengenai topiknya menarik banget, Fer ya, dan kita masih tetap angka yang kita bahas akhir tahun ini 7.000, akhir tahun ini 7.000 gitu. Nah, sekarang dikaitkan dengan V-shape recovery. Mungkin bisa dijelasin dulu, Fer, mengenai V-shape recovery itu maksudnya apa, Bro? V-shape recovery setelah jatuh pada waktu terjadi corona outbreak, kemudian dia bangkit lagi secara gradual, naik terus tuh growth-nya. Kita lihat ya dari mulai kuartal kedua tahun lalu sampai kuartal kedua ketika kuartal pertama tahun ini dari minus sekian persen, minus 5,32% ya kan. Minus 3,27%, 3,07%, 0,72%. Minusnya semakin rendah dan ada kemungkinan juga seperti yang diramalkan oleh Sri Mulyani karena base-nya rendah tahun lalu di kuartal kedua, bukan tidak mungkin di kuartal kedua ini growth kita sangat fantastis sekali sampai 8,3%. Jadi loncat terus. Ya kan beda dengan W. Kalau W kan huruf W kan naik, turun, lagi baru naik lagi ya. Huruf W ya. Kalau W kan turun, terus naik terus gitu loh. Itu namanya recovery ya. Nggak bumpy ya. Nah, makanya saya masih yakin berdasarkan economic indicators yang telah dirilis seperti PMI yang 55,3 kalau nggak salah di bulan lalu ya, bulan Mei ya. Naik dari April 53 kalau nggak salah ke 54 sampai ke 55,3. Nah, ini udah menandakan bahwa aktivitas ekonomi pelan-pelan sudah menuju normal lagi. Belum normal tapi menuju normal lagi ya. Oleh karena itu saya sangat-sangat optimis sekali bahwa economic recovery kita memang intact, benar-benar berjalan dengan bagus, dan kalau kita lihat juga sehari-hari di jalanan secara kasat mata setiap hari seolah-olah semua udah getting normal again gitu loh ya. Nggak lagi seperti tahun lalu pada waktu outbreak itu mulai nongol ya, corona itu kan lampu sunyi sepi waktu itu. Sekarang jalan semua udah macet lagi gitu loh ya. Nah, oleh karena itu sebutan V-shape recovery adalah bahwa recovery tadi terus meningkat pertumbuhan ekonomi kita yang diramalkan bisa mencapai antara 4,3% sampai 5,3% ya tahun ini ya, tapi Fitch meramalkan 5,5%. Saya juga setuju dengan Fitch 5,5%. Kalau memang tidak terjadi masalah dengan perbankan ya. Nah, sampai saat ini kita lihat perbankan juga nggak ada yang komplain ya, artinya apa, kredit bisa ngucur lagi ya kan, perbankan masih tetap sehat walaupun masih ada proses restructuring utang-utang yang macet gitu loh ya. Jadi ini masalah grace period mungkin yang berapa lama diberikan tapi nggak leading to bankruptcy at all gitu loh ya.
Betul. Nah ini yang membuat saya optimistis. Itu satu. Yang kedua, di luar sana kita lihat juga ekonomi Amerika ini sangat luar biasa kencengnya ya. Betul, Fer. Ini akan sampai orang pada takut juga akan terjadi apa yang namanya taper tantrum gitu loh ya. Jangan-jangan The Fed udah mulai ngotak-ngatik suku bunga tahun ini. Tapi saya tidak yakin sih. Memang faktanya adalah ekonomi recovery di Amerika di luar dugaan sangat cepat sekali. Karena memang stimulusnya yang luar biasa besar-besaran dari fiskal. Ya, lantas sampai akhirnya company-company yang udah mulai beroperasi ini tidak mendapatkan penawaran dari labor gitu loh. Ya, jadi mereka nyari labornya kurang nih yang datang gitu loh ya. Iya, aneh juga tuh. Misalnya sampean pasang iklan perlu 100 orang, yang datang cuma 70 gitu loh. Lah kan aneh ya. Padahal tingkat pengangguran masih tinggi di sana, masih sekitar 5, yang tercatat masih 5,8% gitu loh ya. Nah, jadi kalau ngomong ke sana, saya nggak khawatir dalam arti The Fed bakal injak rem langsung ngok ekonomi macet, ya kan? Enggak gitu loh ya. Nah, karena apa? Pertama, ada pengangguran masih 5,8%. Nah, kalau kita bandingkan dengan pre-pandemic yang 3,5%, ini masih a long way to go juga, bos. Nggak instantaneously gitu loh. Apalagi ada resistance dari labor market yang begitu dikasih iklan kagak langsung datang gitu loh. Harusnya kenapa kayak gitu ya, Fer? Nah, itu mungkin disebabkan oleh tadi ya kan bantuan cash dari pemerintah kepada household itu mungkin cukup. Ya juga itu pertama satu. Yang kedua ada lagi faktor lain. Misalnya sekolah-sekolah belum dibuka. Ini kan membuat anak-anak di rumah nanti siapa yang jagain kan begitu. Jadi ini faktor-faktor yang ikut healthcare lah ya, yang ikut juga barangkali menentukan kenapa mereka malas-malesan gitu loh ya. Pertama masih ada duit, yang kedua sekolah belum juga. Nah, tapi kembali lagi ke long run trend, walaupun nanti ekonomi udah fully recovered, saya nggak lihat juga bakal ada tekanan inflasi gitu loh ya. Nah, makanya saya, karena waktu pre-pandemic dulu, sebelum terjadi pandemik, itu walaupun unemployment rate cuma 3,5%, target the Fed itu selalu di atasnya, ya kan? Inflasi yang sebenarnya terjadi di bawah target the Fed, gitu loh. Ya. Berapa pada saat itu, Fer, inflasinya, Fer? Cuma 1,5, 1,7%, bos. Target the Fed 2% nggak tercapai. Ya? Makanya dia nggak naikin suku bunga dong ya. Benar. Nah, makanya saya bilang kita harus lihat short term apa yang terjadi dengan long run trend gitu loh. Bahwa ekonomi Amerika ini fantastis itu benar, tapi belum tentu membuat inflasi itu sustainable gitu loh. Bahwa terjadi lonjakan inflasi 4% kemarin itu benar, tapi bukan berarti akan selanjutnya temporary ya, bisa temporary gitu loh. Ya. Jadi ini, nah juga ada faktor negatif dari resistance-nya labor market nggak langsung menangkap peluang. Bisa-bisa juga nanti company bilang, wah gue mesti naikin wages nih. Ya, gue mesti naikin upah buruh nih supaya mereka tertarik untuk kerja nih. Jangan ngadu ayam mulu loh gitu kan ya di rumah ya. Kan bisa ya. Dengan kerja nih gaji lebih gede ya. Kan gitu ya. Nah, ini memang bisa ya mengangkat atau lifting up angka inflasi melalui kenaikan wages gitu loh ya. Tapi saya tidak yakin karena di luar sana kalau tuh ada yang masuk dengan wages yang lebih tinggi, yang lain ikut menawarkan juga jasanya, otomatis wages bisa turun lagi. Karena jadi persaingan ya. Oh iya kan, fleksibel labor market ya. Nah, kayak gitu-gitu lah ya. Memang ada wacana bahwa The Fed akan ngotak-ngatik, tapi saya tidak yakin bahwa The Fed tahun ini akan melakukan apa yang namanya taper tantrum. Oke, nah impact-nya apa, Fer? Kalau misalnya ya ada taper tantrum ke Indonesia, karena kan kita ngomongin Amerika. Mungkin sebagian dari teman-teman nih bertanya-tanya, so apa hubungannya sama Indonesia gitu, Fer? Gini, tergantung lagi nanti apakah memang recovery kita juga catching up dengan yang terjadi di Amerika. Ujung-ujungnya faktor fundamental, bos. Kalau ternyata kita juga as fast ya secepat apa yang terjadi di Amerika, yang orang juga nggak usah kabur dari Indonesia kan begitu, ya kan? Duitnya nggak usah kabur gitu loh. Kalau terjadi different speed ya kan, di Amerika lebih cepat dan kita ini masih letoy, masih lemot. Nah itu yang kita khawatirkan terjadi capital flight.
Nah, saya ngelihatnya justru momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ini baru dimulai di kuartal kedua ini, ya kan? Cuman belum keluar angkanya gitu loh ya. Nah, di situ kalau kita memang benar bisa posting an economic growth di atas 7%, apalagi bisa di atas 8%, saya yakin market bisa menggila, Bos. Ya, jadi liar ya, seperti yang pernah disampaikan. Nah, ini kita udah terbukti kemarin kan dari 5.800-an nih tekanan udah mulai berkurang sehingga sempat final hampir ke 6.100 tuh, Bos. Iya, iya. Itu asing udah mulai masuk ya, Fer ya? Asing kita lihat terus, net buy terus. Bahkan ke hari Kamis itu kalau nggak salah mencapai 1 triliun lebih ya, asing buy. Hari Jumat pun waktu market tertekan masih buy 250 miliar net buy. Jadi saya nggak lihat ini sebagai satu tekanan yang ini hari memang masih tertekan tapi masih bolak-balik tipis lah ya, sideways ya, masih hijau dikit gitu lah ya. Nah, ini justru saatnya menurut saya kalau outlook ke depan benar seperti yang saya katakan tadi ya, V-shape recovery, indeks sekarang 6.000 ini dengan perkiraan saya kalau umpamanya kuda rodeo ini terlepas dari pressure dari kandangnya bisa well ke 7.000 karena apa? Kembali lagi Wall Street aja sekarang Dow Jones itu 34.700, Bos. Ya kan? Pre-pandemic cuma 29.500. Ya kan? Ya, jauh di atas pre-pandemic padahal ekonominya baru aja morning Amerika. Good morning Amerika istilahnya, selamat pagi Amerika baru mulai gini. Ya. Kalau misalnya dia ke 7.000 sekarang kan udah masuk bulan ke-6 nih Fer ya. Artinya kan masih awal. Masih tersisa 7 bulan sampai akhir tahun. Kalau diambil hitung-hitungan bodoh aja gitu Fer linear ya, berarti kan masih akan naik 1.000 dibagi 7 itu kan bisa 16%, Bos. Iya, 16% dibagi dengan 7 berarti kan masih 2% lebih gitu per sebulannya rata-rata gitu ya. Benar, makanya saya tetap optimis in the sense jadi 7.000 saya masih optimis karena ini tinggal menunggu rilis data-data kuartal kedua. Saya tetap bisa salah ya, tapi saya yakin market saya ingin convince apakah memang benar-benar economic recovery kita berbentuk V-shape, gitu lah. Saya sendiri kalau melihat data-data dari ekspor, impor, PMI, lantas apa yang terjadi dengan Cina, dengan US sekarang, semua ini udah bouncing back gitu loh. Jadi saya nggak khawatir. I see. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih, Fer. Kita langsung ke pertanyaan ya. Dari Abdullah Emir Pramudia. Dia menanyakan, bagaimana pengaruh wacana kenaikan PPh dan PPN terhadap IHSG andaikan rencana tersebut direalisasikan? Selain itu, apakah persiapan partai politik jelang 2024 juga akan mempengaruhi pergerakan IHSG dan bagaimana pengaruhnya? Ada dua isu. Yang pertama mengenai pajak, kedua politik. Masalah politik sih masih jauh lah ya, 2024 yang paling dekat kan sekarang adalah masalah pajak ya, kenaikan. Ini sebetulnya kalau mulai dilakukan tahun depan, saya bilang ini kebijakan yang keliru. Karena ekonomi kita belum sama sekali bisa dikatakan normal banget gitu loh tahun depan, walaupun tinggi gitu loh ya, cuma sekedar offsetting apa yang hilang di masa-masa sebelumnya. Ini belum bisa dibilang sustainable gitu loh ya, masih risky gitu loh ya. Istilahnya orang baru sembuh nih ya, jangan kemana-mana dulu deh lo ya kan, jangan sok-sokan deh ya, mau berenang lah apa segala macam. Nah, istilah kayak begitu. Nah, makanya saya bilang kebijakan fiskal itu yang paling penting adalah mengetahui siklus ekonomi atau bisnis cycle. Ya, dan ini saya lihat tidak tepat kalau itu dilakukan mulai tahun depan dan mudah-mudahan juga nggak disetujui oleh DPR ya kalau memang harus melalui prosesnya melalui DPR. Sebab kalau tahun depan kita pas baru sembuh gitu loh. Jangan melakukan yang namanya counter cyclical fiscal policy ya. Jadi yang siklus yang baru mau naik dia counter gitu loh. Nanti jadi ketahan ya. Jadi ketahan gitu loh ya. Nah, ini pentingnya mengetahui business cycle dalam fiscal policy gitu loh ya. Jadi bukan cuma sekedar menambal defisit aja. Kalau defisit itu tidak bisa dihindari dan kita memang masih ada space untuk melakukan defisit spending.
ya masih 60% thresholdnya, kita baru 40% paling ya kan, masih banyak space. Tapi seringkali pemerintah juga diganggu sama suara-suara yang menyuarakan utang, nggak perlu dipikirin itu gitu loh. Jangan mikirin ngomongan-ngomongan mereka tuh nggak jelas kayak begitu. Yang penting lihat dulu kondisi ekonomi bagaimana, sesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi, gitu loh. Nah, jadi untuk sekarang sih belum ada impactnya orang mikirin PPH yang akan naik, belum. Market hari ini nih masih menunggu data-data yang akan keluar nanti, misalnya kuartal kedua ya. Belum mikir panjang tentang naik ke PPN atau PPH. Itu baru wacana doang kan, Fer ya? Yang PPN PPH ya itu. At least ini masalahnya terkait dengan RAPBN yang lagi diajukan, Bos, ya. Jadi itu aja gitu loh ya. Kan ada pertanyaan dari DPR nih, kok masih makin bengkak aja nih di riset nih, masalah muncul lah wacana naikin PPN, PPH segala macam gitu. Belum tentu juga dilakukan. I see. Masih jauh ya, Belanda masih jauh ya, Fer ya. Belanda masih jauh, nggak usah takut sih, mandi aja dulu. Kalau yang itu, Fer, mengenai politik juga mungkin juga masih jauh juga ya, Fer ya. Masih jauh, tapi sekarang dan lagi pula udah decoupling juga sih sebetulnya ya. Ya masih long way to go lah. 2024 orang belum mikir, market tuh pikirannya pendek ya kan, jadi nggak sepanjang seperti Warren Buffett, Ray Dalio dan segala macam mitra gede. My saran kembali lagi, saya optimistis bahwa recovery kita intact berupa V-shape. Memang kita harus menunggu data-data dirilis mengenai pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, inflasi di kuartal kedua ini, termasuk PMI lagi yang mungkin baru dirilis bulan depan, Bos. Bulan Juli ya. Nah, sekarang kalau menurut saya, daripada you miss the boat, ya istilahnya kalau saya yakin ya angka ekonomi will be within the expectation, nggak di bawahnya, mungkin above expectation. Nah, ini bisa membuat market gila. Jadi karakter market tuh kita udah kemarin aja kita udah lihat ya kan, baru Sri Mulyani ngomong doang 8,3% tuh langsung terbang gitu, dari 5.700 sekian sampai 6.100, hampir 300-400 poin loh naik ya, 300 poin lebih. Sekitar 4-5%. Iya, sampai 5%. Coba bayangkan kalau nanti bulan Juli ini keluar benar-benar apalagi above expectation, itu bisa binal, Bos. Bisa itu bisa naik 2,5%, 3%. Ya kan, dan masih ada space sekitar 6 bulan untuk mencapai 7.000. 6 bulan tuh panjang, Bos. Jingkrak-jingkrak ya, Fer ya. Iya, jadi mendingan kalau memang you have investment horizon of more than one year, lebih 6 bulan deh. I'm sure you still make money. Gitu loh, nggak ada kecuali ya, unless kalau ada force major, misalnya tiba-tiba corona nih tiba-tiba meledak lagi, kayak di Kediri itu kan yang kemarin di Kudus. Kalau itu force major itu terjadi across the board seluruh Indonesia, then you have the reason. We have problem ya benar, kita ada problem, mendingan cabut gitu loh. Nah, saya nggak lihat kayak gitu-gitu. Nah, ngomongin masalah corona, saya yakin kalau kita lihat angka-angkanya di media, nggak signifikan naiknya gitu loh ya. Tapi ada yang takut tuh, Fer, ada yang takut justru di bulan Juni ini katanya ada yang bisa naik tinggi banget gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak ada tanda-tanda sih. Perharinya tuh kisarannya 4.000, 5.000, 6.000. Sekarang di 5.000-an. Kasus barunya. Lihat juga yang mati cuma ratusan, Bos, ya kan, karena yang sembuh juga 4.000, 5.000 gitu loh ya, nggak mati semua yang kena kan gitu ya. Semoga data-datanya memang akurat dan samplingnya juga banyak gitu ya. Nah kan kalau dia ngomong proyeksi lagi yang bakal meledak, tergantung equationnya bagaimana, apa equation yang dia bikin. Kan equationnya macam-macam, Bos ya. Y sama dengan fungsi X, fungsi Z, segala macam. Itu kan time series semua. Nah, yang saya pertanyakan model yang dia pakai itu apa? Gitu. Nggak harus terjadi. Kalau di
kita sendiri, Fer, kalau itu kan kayaknya PPN PPH itu kan kayak quote unquote government desperate mau nyari tambahan pemasukan karena pajak kan kemarin turun, dan dia berharap kenaikan pajaknya itu bisa dari kalangan orang-orang yang berpenghasilan tinggi gitu loh. Iya, tapi justru kan kita memerlukan spending dari kalangan yang tinggi, Bos. Ya kayak hotel, restoran, ya kan, mall, semuanya bagaimana mereka bisa mau spending jor-joran kalau pajaknya dinaikin. Padahal sektor-sektor itu yang memerlukan spending dari kelas menengah atas. Iya. Ya kan, kalau kelas menengah atas belum apa-apa udah digaplokin, ya bagaimana dengan sektor-sektor servis itu gitu loh ya. Iya, yang upahnya apa, yang penghasilan yang di bawah udah menggap-menggap ya, Fer. Iya, nggak mungkin mencapai sektor itu, airlines ya kan, hotel, restoran, kafe itu memerlukan middle up ke atas untuk spending gitu loh, jangan digetok dulu gitu loh. Mereka masih megap-megap. Nah, ini perlu dikasih advice kepada government. Dan saya yakin juga government nggak melakukan itu. Ini cuma sekedar memberikan gambaran aja dalam rancangan RAPBN yang sedang dibicarakan dengan DPR gitu ya. Jadi cuma diplomasi aja sih. Saya rasa Sri Mulyani juga nggak goblok-goblok banget sih kalau menurut saya ya. Gaya-gayaan mungkin kayak test the water gitu ya, Fer ya. Kalau kayak begini kira-kira gimana nih ya gitu ya ininya. Oke. Ya kan kemarin-kemarin dia bilang ini kita memerlukan middle income ke atas untuk spending. Ya masa tiba-tiba belum apa-apa udah dia pajak. Kan mungkin karena DPR ini kadang-kadang ribet gitu loh. DPR kita jangan disamakan dengan DPR di Amerika atau di Belanda gitu loh ya. Kadang-kadang yang otaknya bolak-balik kiri kanan itu kan banyak di dalam. Jadi menteri juga bete-nya di situ. Nah, Fer, ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan nih, saya dari Margaret Teresia. Dia di Korea nih, Fer. Jadi dia mau share komen gitu loh ya. Oke. Sebetulnya saya bukan mau bertanya sih, tapi mau komen aja. Kalau di media luar itu banyak yang memuji kecepatan vaksinasi di Indonesia. Jadi saya juga merasa positif dengan keadaan Indonesia. Menurut Pak Ferry gimana? Betul itu Margaret ya. Saya panggil apa nih, Mbak, Tante atau apa ya? Mbak Margaret. Ini dia lagi ngambil S3 nih, Fer, di Korea. Oh, S3. Fer. Waduh, saya mesti panggil Tante dong ya. Saya baru 18 soalnya. Ya, Tante Margaret. Saya itu benar. Sebab saya yang melihat sendiri ya. Kalau Mbak mungkin di Korea nggak melihat sendiri, cuma dengar dari news. Kalau saya melihat sendiri keadaan sehari-hari gitu loh ya. Jadi Indonesia termasuk well managed dan pemerintahnya berhasil mengendalikan virus ini. Dan yang kedua juga ternyata masyarakat kita juga cukup responsif untuk menyelamatkan dirinya. Ya, walaupun memang ada event-event tertentu yang tidak bisa mereka hindari seperti kerumunan pada waktu Lebaran, itu kan ritual yang tidak bisa dihindari. Tapi jangan dibandingkan dengan India, yang orang kita nggak segila kayak mereka gitu loh, yang masih waras juga. Ya, walaupun kangen pulang kampung, mereka cari jalan tikus sampai tikus pada kabur semuanya. Nah, itu wajar gitu loh ya. Nggak membuat pemerintah sampai harus melakukan lockdown. Nah ini kan dia lockdownnya lokal ya, Fer ya. Lokal aja kayak di Kudus misalnya mungkin ya, di Riau whatever lah, just pick a place. Nggak across the board seluruh negara seperti di Malaysia ya atau Singapura ya, karena juga mereka beda, mereka daratan kok ya kan. Kita kan kepulauan ya. Orangnya juga repot tuh naik kapal. Iya sih, kalau yang kita termasuk vaksinasinya juga cukup cepat. Udah gitu kelihatannya, ini menurut saya pribadi ya, branding tentang vaksinasi di Indonesia itu well accepted in general oleh masyarakat Indonesia, dibandingkan Malaysia yang kalau saya sempat baca, orang-orang pada nggak mau juga divaksin gitu loh ya. Kalau di Indonesia ini orang-orang sebetulnya berbondong-bondong ngantri vaksin, nyariin di mana sih vaksin gitu ya. Nah, ini penting. Yang namanya satu di dalam government itu harus mensosialisasikan dengan baik setiap kebijakan. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang mendapat impact dari kebijakan itu gitu loh ya. Betul. Makanya penting sekali pemerintah tuh punya juru bicara dalam setiap PR dari dulu nih, Fer.
Jadi supaya masyarakat nggak kagok, nggak bingung, tapi mengerti ya kan kebijakan ini untuk sampean semua gitu loh ya. Lantas ada kalau kita juga ada kasus agama lah ya yang Iya, faktor ini haram, halal nggak faktor itu halal. haram segala Iya, macam. Nah itu perlu tampil satu tokoh agama yang mengklarifikasi masalah vaksin ini jangan dijadikan suatu berita yang liar gitu loh karena akan betul, membingungkan masyarakat gitu loh ya. betul, betul, Nah, dan betul. kita so far sih cukup berhasil lah masyarakat kita juga ngerti ya Mm-mm. bahwa di dalamnya nggak ada daging babi ya nggak ada babi Mm-mm. panggang dan is oke lah ya. Jadi nggak usah Iya, worry itu benar ya, jadi iya, Mbak Margaret itu benar, jadi kita memang benar-benar managing ya kan this tragedy ya kan social tragedy akibat virus kita managing dengan bagus kok ya, distribusi vaksin juga iya, bagus, cuman memang kemarin karena adanya kasus di India supply-nya memang menjadi terpotong. iya, iya, iya. Tapi Oke, kebijakan oke. Oke, ini ada, thank you Fer. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Om Argon, temen nggak jelas nih pertanyaannya, cuman tanya gini, jadi kapan bisa all in Prof? Tanya gitu. All all in-nya in maksudnya apa ya? all in gini, mungkin maksudnya all in itu mungkin kalau menurut saya ya kapan masuk ke gini. Kalau all in itu masuk ke pasar, saya bilang begini ya, lebih bagus jangan semua langsung ditutup, nggak usah dikit-dikit aja. Tapi Hmm, lihat situasi ya, misalnya punya duit 100 nih, jangan semua hmm, langsung jeblak 100, jangan 25 hmm, dulu. Kita kan hmm, nggak pernah tahu test the water ya kan. Kalau ya, besok ternyata turun lagi dan berdasarkan intuisi kita bahwa turunnya ini nggak wajar, ini kan masalah intuisi penting sekali di market, sense of the market ya. hmm, Masuk lagi 25%. Terus aja begitu. Pokoknya selama masih jauh below the target, the trend ya, yang kita prediksi hajar, 10.000, hajar gitu loh. Ya, ya, jadi kalau bisa tapi pelan-pelan aja seperempat, hmm, seperempat, seperempat gitu. Sebab kalau umpamanya kita udah masuk semua 100 ternyata besok ternyata turun, apalagi kalau hmm, dalam kita nggak bisa averaging down. Nah, iya, jadi kalau Tom masih ada di tangan, dia mau naik pun kita averaging up selama memang it tends to rise, nggak masalah bos. betul, Ya, betul. jadi Kayaknya dia kayak punya duit banyak banget nih, Bos. iya Om kalau Argon punya ini. duit banyak banget ya udahlah kita happy hour aja dulu ya. Oke, clear nih Fer. Jadi apa namanya message-nya? Hmm. Mungkin waktu juga kita udah sempit. Ada kata penutup barangkali Fer? Ya, saya tetap masih yakin berdasarkan outlook ekonomi ke depan, recovery kita intact, V-shape recovery seperti tadi saya jelaskan. Dan yang kedua, memang kita menunggu data-data rilis kuartal kedua tentang pertumbuhan ekonomi terutama PMI, ekspor impor, dan saya yakin akan in line with our expectation. Mm-mm. Maka konklusinya saya masih yakin banget ya, masih ada 6 bulan waktu ini, indeks ke 7.000 itu masih dalam 6 bulan, masih sangat mungkin kalau menurut saya Wih, berdasarkan oke. economic numbers yang saya katakan tadi V-shape recovery. Jadi saatnya buy, tapi dikit-dikit aja, nggak usah semuanya langsung 25%, Ya, 25% gitu ya. ya, oke, oke. Bos Ferry, thank you banget untuk ulasannya hari ini ya. Jadi kita kesimpulannya ekonomi kita recover dalam bentuk V-shape ya. Jadi bukan W atau huruf W. Jadi begitu nanti positif, dia akan positif terus pertumbuhan ekonomi kita. Dan tentunya ini akan berimbas ke pasar keuangan termasuk pasar saham dan juga obligasi. Baiklah teman-teman semua, kita akhiri acara kita Market Outlook hari ini, hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Semoga bermanfaat. Selamat berinvestasi, selamat menikmati apa namanya adrenalin ya, yang saya sih merasakan saya sangat exciting ya untuk menunggu 7.000 ini, dan apa yang sudah kita ulas sebetulnya banyak sekali yang menjadi kenyataan walaupun butuh waktu. Baik teman-teman semua, kami undur diri. Selamat siang, sampai ketemu di Market Outlook yang akan datang. Selamat siang.